Insyaallah nanti Ustaz ada sesi tanya jawab ya Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Jadi untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama dengan kajian dari Pak pada beliau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Mujahadah yang semoga Allah berkahi masjid yang mulia ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita dapat berjumpa kembali di momen Syawal ini atau di 17 Syawal ini 1445 Hijriah, yang mungkin kita terakhir berjumpa di momen sebelum Ramadan. Dan alhamdulillah Allah berikan kita rezeki bisa menghadapi bulan suci Ramadan, bisa memasukinya, bisa berlomba-lomba beribadah di bulan tersebut, dan kita juga bisa melalui dari berhari raya Idul Fitri. Maka ini semua karunia dan nikmat dari Allah, dan di detik ini kita diberikan rezeki oleh Allah untuk duduk bersama di majelis, di antara majelis-majelis ilmu. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati di antara taman-taman surga, maka singgahlah, maka nikmatilah di antara taman surga tersebut. Maka para sahabat bertanya, apakah taman surga yang kau masukkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, hiya hilaqul dzikri, yakni majelis-majelis yang di sana kita diajak untuk berzikir, untuk ingat tentang ayat-ayat Allah dan ingat terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini jemaah rahimakumullah, majelis kita mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis Nabi, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ini juga diantara wasilah kita agar istiqomah setelah Ramadan. Karena poin terpenting, poin terbesar ketika Ramadan berlalu dan kita masuk di bulan Syawal adalah apakah kita masih konsisten terkait atau dengan semangat ibadah di bulan suci Ramadan kemarin. Maka daripada itu semoga Allah berikan kemudahan kepada kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan semoga Allah menolong kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hadirin yang semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang mulia, yakni terkait tafsir Al-Quran, yakni tafsir dari surah Al-Ghasyiyah. Mungkin sebagian jemaah bertanya, kok mulai dari Al-Ghasyiyah Ustaz? Ini sebenarnya pengajiannya sudah lama Pak ya. Dari mulai dulu dibahas di masjid apa ya, saya lupa, Syuhada ya, Syuhada kalau nggak salah. Jadi kajiannya sebenarnya sudah lama mulainya, dari tahun berapa waktu itu. Kita mulai waktu itu dari mulai surah An-Nas, Al-Fatihah kalau nggak salah saya. Kemudian An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus naik sampai terakhir surah Al-Balad, kemudian Al-Fajr, ini sekitar surah Al-Ghasyiyah. Jadi mundur dari belakang. Yang mana pada kesempatan kali ini surah Al-Ghasyiyah adalah surah yang sering kita dengar, surah yang ke-88, yang mungkin surah ini juga disunnahkan dibaca di setiap salat Jumat, salat Idul Fitri dan salat Idul Adha di rakaat berapa Pak? Hah? Nah, kalau bilang rakaat pertama nih kayaknya nggak pernah Idul Fitri atau salat Jumat ya. Salat Ghasyiyah disunahkan bergandengan dengan surah Al-A'la.
Nanti ini insya Allah semoga mudahkan di pertemuan akan datang kita bahas surah Al-A'la. Dibaca pada momen-momen besar. Ada tujuannya kata para ulama kenapa surah ini sering dibaca di momen berkumpulnya manusia. Ya, tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia tentang hakikat kehidupan dunia dan akhirat. Jadi surah Al-Ghasyiyah ini akan membahas tentang hari akhirat, hari kiamat, dan manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Manusia akan terjadi menjadi dua golongan. Nggak ada golongan yang ketiga, hanya ada golongan yang pertama dan yang kedua. Ahli surga dan ahli neraka. Nah makanya kenapa ini diulang-ulang tiap pekan, diulang-ulang setiap Idul Fitri, setiap Idul Adha. Tujuannya itu ketika ramai kumpul diingatkan, ingat kita ini dunia sementara dan kita kelak terbagi menjadi golongan ahli surga dan ahli neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, surah ini masuk dalam kategori surah Makkiyah yang artinya adalah surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Ya, surah Makkiyah, surah yang diturunkan oleh Allah sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kita akan mulai dari awal surah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka haditsul ghasyiyah." Sudahkah sampai kepada engkau berita tentang adanya hari kiamat? Beberapa penerjemahan al-ghasyiyah itu diterjemahkan dengan hari kiamat. Adapun Imam Qurtubi itu membagi 3 macam makna al-ghasyiyah. Jadi makna yang pertama al-ghasyiyah itu maknanya adalah satu dari sekian nama hari kiamat. Jadi nama hari kiamat itu banyak. Seperti kita mengenal surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah itu juga nama hari kiamat. Al-Haqqah itu juga nama hari kiamat. Kemudian Al-Zalzalah itu juga nama hari kiamat. Nah, al-ghasyiyah kata Imam Qurtubi, ini pendapat pertama, juga salah satu dari nama hari kiamat. Salah satu dari nama hari kiamat. Karena dalam bahasa Arab ghasyiyah itu artinya meliputi. Ya, karena pada hari kiamat itu semua akan diliputi. Rasa takut, kegoncangan, kedahsyatan, semua terliputi. Nggak ada yang bisa lolos. Itu makna ghasyiyah, meliputi sesuatu. Kemudian pendapat yang kedua kata Imam Qurtubi, makna ghasyiyah itu adalah salah satu nama neraka Allah. Ghasyiyah itu adalah salah satu nama neraka Allah, dan begitu pula nama neraka Allah banyak. Yang paling masyhur dan paling mengerikan adalah Jahannam. Kemudian ada yang namanya Jahim. Kemudian ada yang namanya Sa'ir. Nah, Sa'ir ini adalah neraka bagi para orang-orang yang tidak sholat, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mudatsir. Ya, jadi pendapat yang kedua kata para ulama, al-ghasyiyah itu adalah salah satu dari nama-nama neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-ghasyiyah itu adalah nama para penghuni neraka. Al-ghasyiyah itu adalah nama para penghuni neraka itu sendiri. Terutama neraka Jahannam. Kenapa? Hamba yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam itu adalah hamba-hamba yang ghasyiyah. Azabnya dari mana-mana. Karena kan kita tahu jamaah, pernah kita sampaikan juga dalam tafsiran sebelumnya, neraka Allah itu punya tingkatan. Dari yang paling rendah Jahannam dan yang paling tinggi atau paling ringan azab di sana, yang diletakkan 2 bara api atau sendal yang membuat kepala seorang itu mendidih. Nah, ini gambaran teringan dari azab api neraka Allah. Dan yang paling ringan ini enggak ghasyiyah, tidak meliputi azabnya dari mana-mana. Tapi kalau udah dimasukkan neraka Jahannam, nah penghuni neraka Jahannam itu akan mendapatkan azab dari berbagai arah, depan, belakang, atas, bawah. Makanya dia dinamakan dengan ghasyiyah. Nah, itu 3 pendapat kata Imam Qurtubi dari nama hal ataka haditsul ghasyiyah. Sudah datang apa belum kata Allah? Peringatan tentang hari kiamat, peringatan tentang neraka Allah, peringatan tentang penghuni neraka Allah. Jadi hampir tiap pekan jamaah kita ini, terutama laki-laki, datang sholat Jumat, kalau imamnya melaksanakan sunnah Nabi membaca surah Al-Ghasyiyah di ayat kedua, berarti tiap pekan kita diingatkan sama Allah. Udah datang apa belum? Sudah sampai apa belum? Sudah dengar apa belum?
tentang kalau kita akan menghadapi hari tersebut. Kemudian kita beranjak kepada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala ayat kedua dan seterusnya ini akan menyebutkan tentang golongan yang pertama. Tadi kita sebutkan ayat ini menceritakan dua golongan besar. Golongan yang pertama dimulai dari ayat yang kedua, yakni golongan yang diazab oleh Allah dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yauma idzin khashi'ah. Wujuhun, wajah-wajah mereka. Yauma idzin, pada hari itu. Khashi'ah, akan khashi'ah itu satu kata dengan kata khusyuk jamaah. Iya, makanya kalau dalam terjemahan khasyi'ah itu biasanya diterjemahkan apa? Ayo Pak, ada yang pegang mushaf atau Quran? Khasyi'ah terjemahan dengan apa? Tersungkur apa tertunduk? Tertunduk. Tertunduk, terhina. Dan itulah gambaran orang yang kalau diperintahkan ketika di dunia, kalau sholat harus khusyuk. Menundukkan pandangan di tempat kita sujud. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, orang-orang yang kufur kepada Allah kelak diazab dalam neraka jahanam, mereka akan tertunduk hina. Wajah mereka akan timbul kekhusyuan yang ketika di dunia mereka tak pernah khusyuk. Hati-hati jamaah rahimakumullah. Kalau kita sholat nggak pernah khusyuk, wal iyadzubillah, jangan sampai di hari kiamat kita baru khusyuk di hadapan Allah. Sekarang khusyuklah kita dalam sholat-sholat kita. Tunduklah karena takut kepada Allah, harap kepada Allah. Karena orang-orang yang tak beriman kepada Allah, mereka di dunia nggak pernah khusyuk. Nanti di akhirat mereka baru khusyuk. Mereka di dunia hidup dengan kegembiraan, hidup dengan foya-foya, hidup dengan hura-hura. Dan inilah sifat-sifat orang-orang yang kelak pada hari kiamat mendapatkan catatan amal dari tangannya dari belakang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Jadi ngambil buku catatan aja itu kayak gini aja. Ini besok orang mau ngapain kalau kayak gini? Orang kalau wisuda kan dapat ijazahnya dari mana? Ada nggak kayak gini ngambil? Karena kepeleng sama dosen, kurang ajar. Main-main pas wisuda ngambil ijazahnya begini. Apa sini Pak katanya gitu. Ada nggak kayak gitu? Kita dulu sekolah ngambil ijazah, bagi raport sama guru di meja, terus kita balik badan sama guru, terus kita begini sama guru. Sini bu, raportnya bu gitu. Ada kayak gitu? Ini pernah sekolah nggak Pak? Pernah bagi raport? Kita ngadap guru ngambil raport, makasih Pak, Bu, nggak terima gitu. Atau nggak salah nih, kita udah berumur, udah dewasa, ngambil sertifikat dibagikan sama Pak Jokowi, bagi-bagi sertifikat gitu. Nah, punya sertifikat ini Pak? Kalau punya? Oh, udah dikit-dikit semua. Bagi sertifikat ngambilnya begini? Ada? Enggak ngambil, makasih Pak, gitu di depan. Begitu pula orang-orang ahli neraka ketika mengambil catatan amalnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dia ambil dari belakang punggungnya. Apa kata dia? Fasaufa yad'u subura. Alah celaka ini. Ya gimana enggak celaka? Kita hidup di dunia saja ngambil raport, ngambil sertifikat, ngambil pinjaman. Bang pinjam duit bang, katanya gitu. Ada orang ngambil pinjam duit caranya begini. Enggak ada, ngambil makasih di depan, tertunduk-tunduk makasih gitu. Fasaufa yad'u subura, dia akan mengatakan, celaka saya. Buku amal saya ngambil dari belakang kayak gini. Wa yasla sa'ira, karena tempat kembalinya adalah api neraka, Allah yang menyala-nyala. Innahu kana fi ahlihi masrura, kata Allah. Karena ketika dia hidup di dunia, dia itu kerjanya senang-senang, happy-happy, bersama dengan kekufurannya kepada Allah tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, jangan sampai dalam hidup itu tidak pernah ada rasa kekhusyuan. Baik dalam setiap ibadah kita baca Quran, kekhusyuan dalam baca Quran, kekhusyuan dalam berzikir, begitu pula kekhusyuan dalam majelis ilmu. Itu penting juga, kekhusyuan ketika mendengarkan khutbah Jumat, harus ada kekhusyuan. Jadilah manusia-manusia yang khusyuk ketika di dunia, ketika beribadah kepada Allah. Jangan sampai baru khusyuk di akhirat, tunduk, hina, malu terhadap apa yang telah kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah ketika mensifati orang-orang beriman, mereka itu adalah orang-orang yang walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka kalau berbuat amal soleh, berinfak, bersedekah, ibadah, baca Quran, berzikir,
itu hati mereka dipenuhi rasa takut, hati mereka bergetar, hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka sadar bahwa mereka akan dikembalikan kepada Tuhannya. Maka kalau kita ibadah sepanjang hidup sampai sekarang ini, tidak pernah ada rasa hati itu bergetar, tidak pernah ada rasa hati itu takut kepada Allah, takut tidak diterima Allah, takut amalnya salah, keliru, dan seterusnya. Karena perasaan takut dan harap itu harus selalu disandingkan dalam kehidupan kita semua. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah melanjutkan di ayat yang ketiga tentang penghuni neraka masih, yang mereka yang ciri pertamanya nggak pernah khusyuk di dunia. Kemudian ciri yang selanjutnya amilatun nasibah, capek-capek beramal sampai amalnya itu nasibah, membuat mereka itu lelah. Jadi mereka beramal itu bukan biasa-biasa saja, tapi dia beramal sampai lelah sekali, capek sekali. Kalau terjemahan biasanya dengan nasibah, kepayahan, bekerja keras lagi kepayahan. Amil beramal tapi sampai kepayahan, kesusahan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ulama seperti Imam Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa makna pertama dari ayat yang ketiga ini adalah orang yang beramal selama di dunia, bersusah payah beramal soleh, dan saking susahnya dia beramal soleh itu sampai capek, sampai letih. Sebagaimana kita tahu orang yang pergi haji itu capek ya, karena rangkaian ibadahnya panjang. Orang pergi umroh begitu juga, perjalanannya jauh. Ya sama kita misal kayak saya, jauh-jauh dakwah dari Pontianak ke Nabang sini, capek. Tapi kalau rasa lelah capek ini bukan karena Allah, hati-hati. Itu akan berakhir di neraka Allah waliyadzubillah. Itu kata para ulama. Orang yang bekerja keras, susah payah, capek-capek beribadah, kita kemarin Ramadan, mungkin sebagian kita beriktikaf, semalaman bergadang, baca Quran, berzikir, sholat, bercapek-capek. Tapi kalau rupanya semuanya keliru, gak ikhlas karena Allah, ini bisa menyebabkan hamba itu dimasukkan ke dalam neraka Allah. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat, di antara contoh gambaran dari Imam Ibnu Katsir, Umar bin Khattab dalam riwayat pernah melewati seorang pendeta, kemudian Umar menangis. Umar memandang pendeta tersebut, kemudian Umar menangis. Kenapa Umar menangis? Sampai pendeta itu pun heran, kenapa engkau menangis ngelihat saya, kata pendeta tersebut. Maka kata Umar bin Khattab, saya mengingat firman Allah dalam surah Al-Ghasyiyah ayat ketiga tersebut, amilatun nasibah, capek-capek beramal sampai letih, rupanya dimasukkan ke dalam neraka Allah. Itu yang membuat Umar menangis. Umar takut. Ya. Dan kita jadi orang yang beriman pun seharusnya ada kekhawatiran tersebut. Jangan sampai kita capek-capek beramal, rupanya kita tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama juga menafsirkan amilatun nasibah itu dimaknai dengan orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan Nabi dalam beramal. Makanya para ulama dari sini mengambil dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas karena Allah, dan yang kedua mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah itu sudah menyampaikan bahwa umat ini akan terpecah belah. Dan dari sekian banyak terpecah belahnya itulah mereka. Ada yang karena nggak ikhlas karena Allah, ada yang mengada-ngada dalam petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka semangat beribadah, rupanya nggak sesuai dengan petunjuk Nabi. Mereka semangat ibadah, rupanya nggak ikhlas karena Allah. Maka di antara contoh yang Nabi sebutkan adalah kelompok Khawarij, kelompok yang dikenal dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Salatnya orang-orang kelompok Khawarij itu lebih baik, atau salat kita, kata Nabi, salatnya para sahabat Nabi itu bisa diremehkan dengan salatnya orang-orang Khawarij. Wasiyamahu ma'asiyamihim, puasanya orang-orang Khawarij itu luar biasa hebatnya dibanding puasanya para sahabat. Hadis ini menyebutkan kualitas ibadahnya sahabat. Kita tahu ibadahnya sahabat Nabi itu luar biasa, apalagi ibadah kita. Nah, ibadah Khawarij ini luar biasa mengalahkan ibadahnya
sahabat Nabi. Tapi perhatikan lanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'unal Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Tapi mereka baca Al-Qur'an itu bacaan mereka itu tidak melampaui kerongkongannya. Bacaannya cuma sampai di mulut doang. Mereka nggak paham apa yang mereka baca. Borok-borok masuk ke dalam hatinya. Kerongkongan saja tidak lewat, kata Nabi SAW. Itu membuat mereka menyimpang, membuat mereka tersesat, membuat mereka mudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah yang sah, dan yang seterusnya. Makanya inilah yang disebutkan oleh para ulama tafsir tentang amilatun nasibah. Amal ibadahnya luar biasa, capek-capek mereka beramal, rupanya mereka tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, yang akhirnya membuat mereka juga menjadi para penghuni neraka kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah. Hadirin semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para ulama tafsir juga menyebutkan tentang orang-orang yang beramal, yang semua amalannya itu hanya tujuannya untuk dunia. Ini pendapat lain dari para ulama ketika menafsirkan amilatun nasibah, yakni orang yang tujuan hidupnya hanya semata dunia. Pokoknya capeknya dia untuk dunia, nggak ada capek dia untuk akhirat. Jadi kan kita ini harus tengah-tengah aja, mah. Jangan sampai niatnya capek-capek untuk akhirat, rupanya neraka. Entah karena nggak ikhlas atau nggak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa jadi ada orang memang niatnya nggak pernah untuk capek akhirat, capeknya untuk dunia saja. Oh pokoknya dunia, oh pokoknya dunia, pokoknya dunia. Kalau udah dunia capek jungkir balik pun dia kerjakan. Sampai ada orang buat lirik apa katanya, pergi pagi pulang pagi gitu kan. Bayangkan tuh untuk dunia. Bukan kata lirik doang ini. Setahu saya stiker di pick up biasanya, stiker di truk biasanya, pergi pagi pulang pagi demi engkau kekasihku katanya gitu. Pergi pagi pulang pagi, bayangkan tuh. Bos tahu aja nggak gitu Mas Yanto ya? Kan perginya subuh doang, baliknya juga subuh juga gitu. Bukan subuh ketemu subuh gitu. Wah, ini luar biasa sekali effort kerjanya. Nah makanya orang-orang yang ambisinya hanya dunia, dunia dan dunia, nah ini dia amilatun nasibah. Capek dunia. Mati juga gitu loh. Jadi pengacara, 10 jarinya cincin semua mahal-mahal gitu kan. Bajunya mentereng, duitnya kaya raya, dunia aja ambisi. Dia seakan lupa kalau dia juga bakal mati. Nggak ambil pelajaran kah dia dalam kisahnya Firaun? Yang Firaun merasa hebat, merasa besar, mati juga Firaun. Semua kita bakal mati. Maka orang-orang beriman dia tahu, jangan sampai dia capek lelahnya keliru, atau cuman karena untuk dunia, tapi ketika niatnya akhirat rupanya nggak ikhlas ataupun karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, ini juga akan membawa kepada kecelakaan tersebut. Hadirin semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah dalam ayat yang keempat, masih menceritakan ciri-ciri penghuni neraka, tasla naran hamiyah. Mereka akan masuk ke dalam api neraka yang sangat panas tersebut. Hamiyah. Allah Subhanahu wa taala memanaskan api neraka jahanam itu dalam tempo ribuan tahun lamanya, dalam riwayat disebutkan. Dan saking panasnya api neraka Allah itu jamaah, yang kita kenal kalau di dunia itu api itu warnanya warna apa? Pakai kompor listrik semua, kayak nggak pernah ketemu api lagi ya. Nah, yang punya rumah Padang masak pakai apa nih? Oh, kompor masih. Apinya warna apa? Merah biru oranye. Iya. Merah biru oranye. Tapi saking dipanaskannya api neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala, ada yang tahu sampainya warna apa? Warna hitam. Dari yang awalnya jadi putih, saking dipanaskan lagi, panas sekali Allah sampai jadi warna hitam. Makanya nggak ada di dunia ini apinya api itu warna hitam, nggak ada jamaah. Karena itu api khusus di neraka jahanam Allah waliyadzubillah. Makanya kegelapan gitu loh. Hitam itu identik bukan dengan petunjuk, identik dengan kesesatan. Ila zulumati ila nur, kata Allah. Dari kegelapan menuju cahaya, seorang itu mendapatkan hidayah. Maka saking panasnya Allah, tasla naran hamiyah, neraka itu Allah panaskan sampai warnanya, apinya itu warnanya hitam. Kemudian kata Allah di ayat yang kelima, menjadi ciri-ciri lagi dari para penghuni neraka, tusqa, diberi minum kata Allah, min ainin aniyah, dari sumber air yang sangat panas.
sumber mata air yang sangat panas. Gimana nggak panas? Apinya saja sampai hitam, gitu kan ya. Kita kalau masak air, masih masak air nggak sini? Apa langsung ambil air gunung? Masih Pak? Masih masak air ini ya. Kita masak air, pernah kan masak air kan? Nah, atau udah pakai air galon nggak masak air lagi biasanya. Kalau masih masak air, saking kita masak tuh air, apa yang terjadi? Kering. Yang hitam apa? Pancinya, kan gitu. Yang hitam angus pancinya itu. Tapi adapun air di neraka Allah itu nggak bakal menguap, nggak bakal kering, tapi itulah air atau sumber mata air yang akan diberikan minum kepada para penghuni neraka tersebut. Kemudian kata Allah dalam ayat yang ke-6 masih menceritakan golongan yang pertama ini, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum, tidak ada makanan bagi mereka. Laisa lahum ta'amun, ta'am makanan illa min dhari', kecuali makanan dari sesuatu yang berduri atau dari pohon-pohon yang berduri. Hadirin semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Dhari dalam bahasa Arab itu adalah pohon yang batangnya semua ditumbuhi dengan duri. Ya kalau gambaran kita mirip-mirip macam ya batang salak, batang apa lagi itu, pohon-pohon yang berduri, mawar gitu ya. Di Timur Tengah ataupun di bangsa Arab ada. Ya mana dhari ini adalah makanan tumbuhan yang hewan-hewan pun nggak mau makan. Ya, ada hewan kadang semua tumbuhan dimakanin. Ketika ketemu tumbuhan dhari ini nggak mau mereka. Dan dhari ini hanya sebuah perumpamaan dari Allah karena menjadi pelajaran bagi orang-orang Arab pada masa itu bahwa ada makanan bagi para penghuni neraka yang mereka akan diberikan makanan yang kalau makanan ini dimakan kepada mereka itu akan membuat mereka semakin tersiksa. Begitu pula minumannya tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman dalam surah Al-Kahfi tentang makanan dan minuman bagi para penghuni neraka, wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Tidaklah mereka itu kecuali diberi minuman yang seperti besi mendidih, kalau diminum buat wajah mereka jadi hangus. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruk tempat paling buruk bagi mereka tinggal. Tempat mereka istirahat, waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata para ulama, pada hakikatnya tujuan kita tuh dikasih makan. Apa tujuan kita dikasih makan? Hah? Ada yang belum makan kayaknya. Ada Bang Ari belum makan, Bang Ari? Oh, udah, Masya Allah. Tujuan kita makan apa Bang Ari? Kenyang. Nah. Tahu pun gitu Mas Santo ya. Dikasih makan tahu agar kenyang gitu loh. Bagi satu bungkus tahu suruh makan semua kenyang banget itu. Ya. Makan tujuannya kenyang. Begitu pula minum kata para ulama untuk menghilangkan dahaga. Iya Bang Ria, puasa seharian bukanya cuma air putih misalnya. Hilang nggak dahaganya Bang Ria? Hilang. Kembung iya katanya gitu misalnya. Iya. Nah makanya penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka semakin minum, semakin makan, apa yang terjadi? Kaman huwa khalidun finnar. Betapa banyak orang yang Allah kekalkan dalam neraka. Wasuku ma'an hamiman, diminumkan dengan air yang sangat panas mendidih, faqatta'a ma'ahum, hingga ususnya terpotong-potong kata Allah waliyadzubillah. Bayangkan ya Mas, kita minum kalau air itu ada bakteri, ada yang buat kita sakit. Kayak kemarin lah kita lebaran nih, segala Coca-Cola, Fanta, air cincau, air tahu, air sarang burung walet, ada apa lagi, air sirup, macam-macam air lebaran. Aslinya lebaran sih? Airnya macam-macam kan? Masa minum air putih aja lebaran semuanya? Enggak. Adalah air-air manis-manis, air rasa-rasa itu. Coba minum semua. Betapa banyak orang ujung mencret-mencret sakit perut. Padahal air yang nyaman kita minum, nikmat dan seterusnya. Tapi penghuni neraka bayangkan, Allah nggak sebutkan spesifikasi ini air apa, air aja. Tapi minum buat usus mereka itu terputus-putus, terpotong-potong waliyadzubillah. Kita paling tidak bisa gambarkan lah kalau perut lagi nyeri gara-gara salah minum, perut lagi sakit gara-gara salah minum, salah makan, sakitnya ya minta ampun. Orang bisa gemeteran dan seterusnya, apalagi para penghuni neraka waliyadzubillah. Makanya sekali lagi surah Al-Ghasyiyah diingatkan tiap pekan oleh Allah. Ini loh ada penghuni kayak gini. Dan kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang seperti ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Allah melanjutkan firman-Nya dari ayat yang ke-7 menyebutkan la yusminu wa la yughni min ju',
makanan yang tidak menggemukkan mereka, makanan yang tidak menghilangkan lapar mereka. Sebagaimana tadi kita sampaikan, tujuan makan itu mengenyangkan, tujuan makan itu agar kita semakin besar, tumbuh, ya, dan tercukupi dari asupan gizi tersebut. Adapun para penghuni neraka jahanam, la yusminu wa la yughni min ju'. Makanan yang enggak mengenyangkan mereka, makanan yang enggak menghilangkan rasa lapar mereka tersebut. Kemudian jamaah rahimakumullah, di ayat yang ke-8, ayat ini menjadi batas dan cerita golongan yang kedua, yakni golongan para penghuni surga. Dan semoga Allah masukkan kita dalam golongan ini. Kata Allah di ayat yang ke-8, wujuhu yauma idzin na'imah. Adapun golongan yang selanjutnya, wajah mereka pada hari itu wajah yang naim. Naim itu dari kata ni'mah. Makanya ada tukang bubur namanya Haji Naim. Nah, tukang bubur naik haji itu namanya Haji Naim kalau nggak salah. Ya, naim itu dari kata ni'mah. Artinya nikmat. Walaupun biasanya terjemahkan dengan kata berseri-seri. Yaitu wajah orang yang penuh nikmat itu kan pasti berseri-seri. Wajah pengantin baru kawin, pengantin muda. Ini kan bulan Syawal banyak ini nikah di sini. Ya, berseri-seri nggak mukanya? Bujang semua kayak sini. Masa nggak ingat masa waktu baru akan nikah? Ya berseri-seri lah, senyum-senyum. Seharian senyum-senyum gitu. Seharian senyum. Atau sini udah pakar-pakar nikah, udah nggak ada senyum-senyum lagi. Wah, udah banyak ujian Ustaz. Jadi hilang sumringahnya. Naimah atau naimah, wujuh yauma idzin naimah. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri, wajah yang menampakkan kalau mereka banyak mendapatkan nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat ke-62. Kata Allah, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ingatlah kelak pada hari kiamat para wali-wali Allah. Wali-wali Allah kelak pada hari kiamat wajahnya berseri-seri, wajahnya bahagia. La khaufun alaihim, enggak ada ketakutan dalam wajah mereka. Walahum yahzanun, dan tak ada kesedihan dalam wajah mereka. Nah ini jamaah rahimakumullah. Kata para ulama, ciri-ciri wali Allah itu ketika di dunia enggak pernah mereka itu sedih, enggak pernah mereka itu takut dalam urusan-urusan dunia mereka. Ya. Tapi kalau mereka hilang agama mereka, telat mereka sholat, lalai mereka berzikir, sedih mereka. Itu wali-wali Allah. Takut mereka, ya Allah saya lupa, ya Allah. Ya Allah saya lalai, ya Allah. Takut mereka. Adapun ahli dunia kan enggak. Mau dia lupa, mau dia enggak mau peduli sama Allah, cuek saja. Tapi para wali-wali Allah, mereka tuh selalu takut dan khawatir kalau lalai dari ibadah kepada Allah. Nah makanya Allah ganjar kelak di akhirat, wujuh yauma idzin na'imah. Wajah mereka senang, bahagia. Selesai perjuangan, selesai ujian-ujian ketika di dunia. Kemudian di ayat yang ke-9 kata Allah Subhanahu wa taala, lisa'yiha radiyah, karena mereka telah berhasil menjalani usaha yang mereka perjuangkan tersebut. Ketika di dunia mereka letih beribadah, ketika di dunia mereka menghadapi ujian-ujian, kesedihan-kesedihan. Jamaah rahimakumullah, orang soleh itu nggak ada ceritanya nggak sedih. Orang soleh itulah yang Allah berikan ujian untuk meningkatkan keimanan mereka. Makanya kapan wajah mereka berseri-seri bahagia? Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin sebagian kita lihat para syuhada, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka wafat fisabilillah. Allah tampakkan sebagian mereka, wajah mereka mengalamatkan tentang kebahagiaan mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wajah mereka bahagia. Ya, kebahagiaan mereka aja Allah tampakkan tuh di akhir kehidupan mereka. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyampaikan, barang siapa yang bahagia, senang untuk berjumpa dengan Allah, Allah juga senang berjumpa dengan hamba tersebut. Tercerminkan di sakratul maut hamba tersebut, lisa'yiha radiyah. Mereka senang atas hasil usaha ibadah mereka, sholat mereka, puasa mereka, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah tampakkan hasil perjuangan mereka tersebut. Apa di ayat ke-10-nya kata Allah, fi jannatin 'aliyah, di surga Allah yang tinggi, la tasma'u fiha laqiyah, yang mana di surga tersebut dia tidak mendengar perkataan yang enggak ada gunanya. Jadi jamaah yang kemarin kita nih kan senang-senang ketika Idul Fitri, ya, bahagia, sukacita, dan itu syiarnya. Idul Fitri itu sukacita, bahagia, senang. Tapi rupanya sebagian tuh nggak senang.
Sebagian rumah tangga nggak senang ketika Idul Fitri. Kenapa? Kapan nikah katanya? Kapan punya anak? Kapan nambah istri katanya? Oh, kok ini tahun lalu Lebaran gini aja hidup nggak berubah katanya. Dapat perkataan-perkataan yang seharusnya senang, jadi buat sedih. Ya enggak? Apa lebarannya sih bahagia semua, nggak ada kesedihan? Ah? Atau ada keluarganya meninggal wafat. Jadi yang momennya pengen bahagia tapi rupanya sedih. Dan seterusnya. Tapi ingatlah jamaah, oke lah mungkin ketika lebaran ada sebagian kita sedih. Kena kata-katakan sama keluarga, hal-hal yang tidak nyaman dari bibi, paman, semua. Nggak semua kan keluarga itu kan baik sama kita. Kalau nggak keluarga, teman, alumni, teman seangkatan, ketemu lebaran, ya entah dia lebih sukses atau kita dan seterusnya. Ada aja hal-hal yang ngeganjal di dalam hati kita. Tapi ingatlah, kalau kita istiqomah, sabar, kemudian semoga Allah anugerahkan surganya kepada kita, la tasma'u fiha laghiyah. Kita nggak akan dengar lagi kata-kata yang buat hati kita tak nyaman, kata-kata yang nggak ada gunanya, gitu kan. Makanya hadirin semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Allah dalam ayat ke-12-nya, fiha ainun jariyah. Di surga tersebut ada mata air yang mengalir, wa fiha sururum marfu'ah. Di sana ada dipan-dipan, ya tempat-tempat duduk yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lebaran kadang saking ramenya nggak kebagian kursi, duduk di bawah kan gitu. Malah ada, saya pernah dengar baru-baru ini juga, kalau momen lebaran tuh kalau ada keluarga mohon maaf yang kadang miskin, itu kadang kayak dipinggirkan jemaah. Kasihan, subhanallah. Misalnya kan di antara keluarga besar nih, ada yang keluarga belah ini nih nggak punya, miskin, itu kadang agak dipinggirin, dikesampingkan, dan kadang ditaruh di belakang biasanya. Ada yang seperti itu juga gitu, kasihan. Tapi kalau dia sabar yang miskin misalnya, Allah anugerahkan dia surga, ingat Allah kelak di surganya punya fiha surur marfu'ah, akan ditaruh di tempat dipan tempat duduk yang tinggi, dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kau di dunia dihinakan sama orang, gak dianggap sama orang, ditepikan sama orang, ditaruh di belakang sama orang, kan gitu. Fiha surur marfu'ah wa aqwabu mawdu'ah, gelas-gelas yang tersedia, gelas-gelas yang didekatkan kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kalau kita di dunia sekarang kan hanya orang-orang terhormat, orang-orang petinggi disodorkan gelas, dituangkan dan seterusnya. Kita mungkin orang lemah, orang nggak punya apa-apa. Siapa yang mau nuangkan kita? Gak ada yang peduli sama kita. Apalagi dia jomblo gitu, istri nggak punya, gitu loh. Nuangkan diri sendiri, udah. Nuangkan sendiri, dia minum sendiri. Nuangkan sendiri, dia minum sendiri. Gak ada siapa-siapa. Kalau orang terhormat paling nggak suami lah. Ada istri nuangkan suami gitu. Ya. Tapi di surga Allah Subhanahu wa taala wa aqwabu mawdu'ah, gelas-gelas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang apa? Pelayan-pelayan yang Allah siapkan, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Insan, wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Para ahli surga itu dikelilingi oleh para pemuda, para pemudi yang tetap muda melayani para penghuni surga. Kemudian Allah firmankan di ayat ke-15, wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang sandarannya itu tersusun rapi, tertata. Wa zarabiyu mabthusah, dan permadani karpet-karpet yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara gambaran-gambaran nikmat yang Allah berikan bagi para penghuni surga untuk sekali lagi memotivasi kita menggapai surga Allah tersebut, karena kita tahu dunia ini semuanya dari awalnya sampai akhirnya adalah ujian. Ya, ujian yang kelak selesai kalau kita nginjakkan kaki kita di surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadirin semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah Allah sebutkan dua golongan ini, Allah sebutkan di ayat yang ke-17-nya, dan ini temanya sudah berubah. Allah katakan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka itu memperhatikan, melihat bagaimana onta itu diciptakan oleh Allah. Ayat ini kata para ulama ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy untuk mereka sadar tentang maha besar Allah dalam menciptakan onta tersebut. Karena nanti onta ini punya kekhususan. Kita akan sebutkan nanti sedikit. Kenapa Allah sebutkan onta di sini? Enggak kerbau, enggak sapi, enggak kambing gitu. Kemudian di ayat ke-18 kata Allah, wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan enggak lihatkah mereka bagaimana Allah meninggikan langit tersebut. Dalam beberapa ayat Allah sebutkan bagaimana Allah meninggikan langit tanpa tiang.
kita jamaah, mungkin bapak-bapak yang mungkin datang ke Pontianak sehingga sholat di masjid Mujahidin, kagum nggak Pak? Nah, apa biasa-biasa aja? Biasa aja Ustaz. Mainan saya itu Masjid Nabawi gitu. Oh, Masya Allah. Dia nggak kagum lihat arsitektur Mujahidin tuh. Saya walaupun orang Pontianak datang masjid tetap kagum juga, Masya Allah. Kalau lihat langit-langitnya tuh senang rasanya, megah besar gitu ya. Iya kan? Tapi itu pakai tiang juga, tapi tepinya. Walaupun tengahnya memang kosong, tapi tetap pakai tiang. Kenapa kita bisa kagum dengan ciptaan manusia dari tempat mulia yang bernama Masjid Raya Mujahidin? Tiap hari kita keluar pergi kerja, pergi ke ladang, melihat langit, Allah nggak pernah kagum. Ini kata para ulama. Coba renungkan. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan tidakkah kalian lihat bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kok enggak ambil pelajaran gitu loh. Kalian ini mau jadi penghuni yang pertama tadi atau penghuni yang kedua? Wa ilas sama'i kaifa rufi'at kata Allah. Dan bagaimana langit itu ditinggikan? Kemudian di ayat selanjutnya ayat ke-19 kata Allah, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana Allah menjadikan gunung-gunung itu ditegakkan oleh Allah. Dan kalau kita tahu daerah sekitaran sini kan banyak bukit-bukit yang Allah tegakkan jamaah. Walaupun mungkin bukan gunung, tapi paling enggak bagaimana Allah menegakkan bebatuan tersebut menjadi tinggi bertumpuk. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Nah ini. Dan bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah. Kelihatan di mata kita kayak datar. Makanya ayat ini dipakai oleh penganut sekte flat earth. Nah, tuh tahu flat earth, Pak? Nah, baca bahasa Inggris. Apa tuh? Mohon maaf kalau saya salah nyebutnya. Apa flat earth apa? Bumi datar. Sebagian pihak menganggap bumi ini datar, bukan bulat, bukan bundar dan seterusnya. Ya, dalilnya kayak gini nih, wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana Allah dihamparkan. Enggak Pak, secara ilmiah pun kenapa itu seakan kayak datar? Karena sudut pandang kita itu pendek. Itulah kenapa ketika bahas Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Basir, Allah yang Maha melihat. Sebagian kelompok dalam Islam itu enggak menetapkan Allah Maha melihat. Kenapa? Karena makhluk melihat katanya. Enggak boleh nyamakan makhluk dengan Khalik. Benar, enggak boleh nyamakan makhluk dengan Khalik. Tapi penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk itu jelas berbeda. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah lah yang Maha mengetahui dan Maha melihat. Penglihatan Allah dan penglihatan kita beda. Lihat penglihatan kita selalu dunia ini seakan terhampar saja, padahal dia melingkar. Maka jamaah semula muliakan rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah sebutkan langit, Allah sebutkan gunung, Allah sebutkan bumi. Inilah ciptaan-ciptaan yang hampir tiap hari kita lihat. Terutama onta bagi orang-orang Arab ketika ayat ini turun. Dan ayat ini turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau bumi, kalau gunung, kalau langit, saya sepakatlah. Pontianak, Ngabang, Indonesia semua dapetin. Tapi kalau onta tadi, afala yanzuruna ilal ibil. Apakah kalian tidak melihat kepada onta kaifa khuliqat, sebagaimana dia diciptakan? Jamaah rahimakumullah, onta itu kata para ulama, itu punya banyak keistimewaan, punya banyak keajaiban. Onta termasuk hewan yang kuat. Kalau nendang orang bisa kecampak. Sebagaimana kita tahu sapi, gitu ya. Kalau lagi ngamuk bahaya. Bisa nendang, bisa nindih, membahayakan manusia. Tapi jamaah rahimakumullah, onta itu adalah binatang yang kata para ulama, binatang yang lebih jinak dibanding binatang-binatang yang lain. Onta itu adalah binatang yang sangat jinak. Sampai dia bisa tunduk, patuh kepada manusia, yang hakikatnya manusia itu lemah untuk dia tunggangi. Kita ini lemah. Kalau kuat-kuatan sama onta, kita ini kalah sama onta. Gitu. Begitulah sapi ataupun binatang ternak yang lainnya. Tapi disebutkan khusus onta di sini, tapi dia bisa sangat tunduk kepada manusia tersebut. Dan onta ini jamaah rahimakumullah banyak spesialisasinya, diantaranya adalah dialah satu-satunya binatang yang bisa dibawa berkendara dalam jarak yang sangat jauhnya. Kita sekarang kalau gembar-gembor, oh ini kendaraan yang hemat energi. Oh ini kendaraan yang kalau pakai 1 liter bisa menempuh jarak Pontianak Ngabang. Ada kayak gitu? 1 liter Pontianak Ngabang? Oh, enggak ada lah, usah ada ngade itu katanya. Ya.
apalagi Mas Yanto pakai Innova ya Mas Yanto ya. Mas Yanto bilang saya, "Oh, Ustaz minum," katanya. "Oh, minum apa Mas Yanto?" Kalau minum air tahu wah, nggak rugi katanya gitu ya. Sendiriannya air tahu, minumnya Pertalite atau Pertamax. Tekor juga rasanya katanya. Minum banget. 1 banding berapa Mas Yanto? Banding 10, banding 7 katanya. Apa liternya gitu loh. Onta itu sekali teguk sekali minum, dan itulah punuk-punuk onta itu yang nonjol-nonjol di punggungnya itu, sebagian ulama sebutkan, dan ini fakta, para pakar juga menyatakan itu sebagai tempat penampung makanan dan minumannya, airnya. Ya, dia nampung sebanyak-banyaknya. Makanya dalam satu kali hirup onta itu kurang lebih bisa 130-an liter air dihirup oleh onta tersebut. Bayangkan, vakum cleaner kita tuh kalah ya, Mak. Ya. Kalau suruh nyedot onta itu lebih kuat dan lebih jago. Sampai-sampai onta itu digelarkan oleh para orang-orang Arab dengan Safinatus Sahra. Safinah dalam bahasa Arab artinya adalah kapal. Sahra artinya padang pasir. Maka onta itu adalah digelari dengan apa? Kapalnya padang pasir. Ya gimana nggak kapal padang pasir? Bisa jalannya jarak jauh gitu kan ya. Irit bahan bakar gitu kan ya. Terus apa? Bisa bawa barang-barang berat. Itu kehebatannya. Kan percuma kalau mobil kayak Ferrari gitu ya, lari kenceng, larinya jauh, tapi cuman muat dua orang. Apalagi bawa muatan tahu, nggak mungkin bisa bawa Ferrari Mas Yanto ya. Udahlah mahal itu mobil Ferrari, disuruh bawa muatan tahu misalnya gitu loh, ya nggak bisa, pasti tetap lebih pilih carry gitu kan ya. Nah maka onta itu super apa, serba bisa gitu loh. Bahasanya jadi tunggangan berat-berat bisa, jarak jauh oke, irit pula gitu. Nah, siapa tandingan kayak gini nih? R3 atau Avanza atau enggak ada itu. Onta tetap. Ya, jadi pemenangnya. Makanya Allah sebutkan di sini terutama untuk peringatan orang-orang kafir Quraisy pada masa itu. Ya. Orang-orang kafir Quraisy, onta yang kalian tunggangi itu banyak keajaiban-keajaiban Allah. Kok kalian tidak mau beriman kepada Allah? Gitu loh. Itu kurang lebih maksud pesan yang ingin Allah sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut, bahwa apa yang kalian punya, kalian rasakan, semua di sana banyak terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan kita tahu juga jemaah, kafir Quraisy pada masa itu, mereka itu kan udah kenal Allah. Cuman mereka berwasilah dengan para berhala-berhala tadi. Nah, Allah ketika mengutus Nabi Muhammad SAW, terutama di antaranya ayat surah Al-Ghasyiyah ini, agar mereka itu hanya mengesahkan Allah semata, bukan menyekutukan Allah ataupun menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Hadirin yang semoga Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah, onta juga kita tahu bahwa bisa diminum susunya, sampai-sampai dalam sebuah hadis onta itu juga bisa diminum apanya? Apa? Nggak usah ragu-ragu Pak, kencingnya onta itu bisa diminum. Ya, Nabi yang menyampaikan sallallahu alaihi wasallam. Cuman tidak semua, terutama perut-perut orang Indonesia itu siap menerima air kencing onta dan air susu onta. Mayoritas cerita orang yang pernah minum sakit perut. Nah itu, ya sakit perut, dan walaupun sebagian nggak sakit atas kehendak Allah tentunya, dan mungkin seberapa imannya juga dia dengan apa yang Nabi sampaikan dari khasiat air kencing onta tersebut. Hadirin semoga Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Makanya begitu pula orang yang makan daging onta. Sebagian ulama menyebutkan karena onta ini adalah binatang yang pencemburu, kata orang-orang Arab. Pencemburunya kuat. Kalau orang seringan makan daging onta, biasanya cemburunya akan semakin kuat. Sebagaimana orang yang biasa makan binatang khinzir. Oh khinzir Pak ya? Ya, celeng itu. Celeng adalah binatang kebalikannya dari onta. Apa dia? Gak ada cemburu-cemburunya. Istri tetangganya, istri temannya itu bisa disetubuhinya. Itu celeng. Kalau onta jangan coba-coba, gitu loh. Bisa dibunuhnya onta lain tuh kalau dia berani godain pasangannya tersebut. Nah makanya sebagian pakar menyebutkan kalau keseringan makan daging onta itu bisa syahwatnya tinggi, pencemburunya juga tinggi. Sebaliknya kalau yang makan dari daging celeng, nah, nggak ada cemburu-cemburunya. Ya, waliyadzubillah. Maka itu di antara singkat mungkin bagaimana Allah sebutkan kenapa onta disebutkan dalam ayat tersebut. Kita break isya, kita lanjutkan nanti insyaallah dari ayat ke-21 sampai selesai. Semoga Allah mudahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wallahu ta'ala bissawab.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mujahadah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan sedikit dari tafsir atau penjelasan surah Al-Ghasyiyah, surah yang sering kita dengar bersama, yang tadi kita sudah melewati dari penjelasan dua pokok besar. Yang pertama berkaitan dengan dua golongan yang akan ada di akhirat kelak, dari ahli neraka dan ahli surga. Dan kemudian pokok yang kedua dari yang tadi kita sampaikan berkaitan dengan bentuk-bentuk peringatan Allah agar kita sadar dari ketika Allah menciptakan onta, Allah meninggikan langit, menegakkan gunung dan menghamparkan muka bumi. Pada hakikatnya itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang untuk kita renungi di setiap harinya agar kita selalu sadar dan selalu untuk mengembalikan segala hal dalam hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita akan masuk kepada fase atau bagian terakhir dalam surah Al-Ghasyiyah ini, yakni dari ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-26. Di mana pada bagian ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir." Maka wahai Muhammad, berikanlah peringatan, fadzakir innama anta mudzakir, karena sesungguhnya engkau itu hanyalah orang yang memberi peringatan. Nah, dalam ayat ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika kita mengajak orang, mungkin seperti saya di sini mengajak, membimbing, mengingatkan, dan mungkin para khotib-khotib, para asatizah, para kiai, para ulama, para masyayikh, mereka hanyalah yang memberikan peringatan, dan itu harus ditanamkan. Begitu pula masing-masing dari kita, terutama kepala rumah tangga, suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas terbesar seorang suami adalah bagaimana memberikan peringatan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya tentang, wahai istriku, wahai anakku, bagaimana kita selamat dari neraka Allah. Bukan hanya sekedar bagaimana kita ini makan, bagaimana kita ini cukup dan dari kebutuhan-kebutuhan duniawi lainnya. Tapi hendaknya kita juga mengingatkan, ingat, hanya memberikan peringatan, hanya mendidik, hanya mengajarkan. Adapun
ketika Allah menyampaikan di ayat yang ke-22 dalam surah Al-Ghasyiyah ini, kata Allah, lasta alaihim bimusaitir, dan ingatlah wahai Muhammad, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas orang-orang yang diberikan peringatan tadi. Artinya apa? Kata para ulama tafsir seperti Imam At-Tabari, Nabi kita Muhammad SAW itu tidak punya hak untuk memaksa orang lain beriman. Nah, ini perlu kita camkan. Misalnya ketika kita mengingatkan istri pasangan, mengingatkan anak, mengingatkan orang lain, ketika mereka tidak mau dengar, ketika mereka tidak mau ikut, kita tidak bisa memaksa. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri juga yang menyampaikan bahwasanya agama ini dibangun di atas konsep la ikraha fid din. Agama ini tidak maksa. Orang yang mau dengar silakan, orang yang tak mau dengar pun silakan. Dan Allah juga sampaikan dalam surah Al-Balad tentang orang-orang yang mau beriman, yang tak mau beriman. Allah tunjukkan dua jalan kebenaran dan jalan kebatilan. Silakan. Kita dikasih kemampuan Allah untuk memilih. Kita dikasih kemampuan Allah untuk memilih. Mau mendengarkan, tak mendengarkan. Mau beriman dan tak mau beriman. Ingat, tugas kita hanyalah fadzakir innama anta mudzakir. Berikan peringatan. Diingatkan lagi, karena tugas kita hanya memberikan peringatan tersebut, bukan untuk memaksa dan berkuasa atas orang lain tersebut. Jamaah rahimakumullah, kenapa agama kita dibangun atas dasar ini, hanya memberikan peringatan tanpa harus memaksa pihak lain? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita dari kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul, dan beliau adalah rasul pertama dalam sejarah peradaban manusia, dan beliau Allah takdirkan harus berdakwah 950 tahun lamanya, memberikan peringatan 950 tahun lamanya. Itu bukan waktu yang singkat. Kita aja di rumah tangga atau sama orang tua kita berikan peringatan sama orang tua, mungkin dia nggak mau sholat, kita ingatkan sholat pak, sholat pak, bu, sholat bu. Mungkin di rumah tangga itu baru berjalan 10 tahun, 15 tahun, sesuai dengan kadar umur kita. Sebagian mungkin sudah ngeluh, sebagian mungkin sudah merasa emang nggak mau dengar Ustaz, saya udah paksa. Keluar lagi pernyataan paksa, ya. Keluar lagi pernyataan ingin memaksa pihak lain tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengingatkan kita, tugasnya hanya memberikan peringatan, mendidik, mengajar, bukan berkuasa atau memaksa kepada pihak tersebut. Lebih-lebih lagi ketika Allah di ayat yang ke-23-nya menyatakan illa man tawalla wa kafar, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sebuah sunatullah dari zamannya Nabi dan Rasul yang pertama sampai Nabi dan Rasul yang terakhir, dan sampai terakhir peradaban umat manusia sampai hari kiamat, akan ada orang-orang yang berpaling dan orang-orang yang tidak mau beriman atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bisa bayangkan jamaah rahimakumullah, Allah yang hidupkan dia, ciptakan dia, dan dia tahu bahwa alam semesta ini tidak mungkin ada begitu saja kecuali ada karena adanya pencipta. Tapi nyatanya dia juga tetap berpaling dan dia juga tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kufur itu jamaah lawan dari syukur. Orang kalau dia katakan dia beriman, dia muslim dan muslimah, apakah dia bisa selamat dari yang namanya kekufuran? Tidak ada yang jamin. Betapa banyak kita mendengar dan mengulang-ulang firman Allah yang sering disampaikan para khatib, para ustadz, tentang dari Allah nyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang kufur kepada Allah, yakni orang yang nggak pandai bersyukur, yang dia berpaling dari ketika dikasih nikmat sama Allah, dia nggak kembalikan nikmat itu kepada Rabbnya, kepada sang penciptanya tersebut. Jadi kufur itu bisa jadi dia tak mau beramal, bisa jadi dia tak mau beriman. Kufur itu juga bisa jadi dia dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan sikapnya. Jadi kufur itu bisa bermakna luas, juga bisa bermakna sempit. Maka di antara doa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau berlindung dari kekufuran. Nabi itu adalah manusia paling beriman. Tapi lihat di sisi yang lain, beliau adalah sosok yang paling takut
terjatuh kepada kekufuran kepada Allah, gak pandai bersyukur. Makanya dalam riwayat kita pernah mendengar Nabi itu sholat malam sampai kakinya pecah-pecah, sampai kakinya bengkak, sampai kakinya sakit. Kenapa jamaah sekalian rahimakumullah? Ketika beliau ditanya oleh Bilal bin Rabah, yang ketika mau mengumandangkan azan subuh ngelihat Nabi semalaman untuk sholat malam, sebegitunya. Padahal engkau ini udah diampuni dosanya, wahai Rasulullah. Engkau ini ahli surga, udah pasti masuk surga. Kenapa harus ibadah secapek-capek ini? Kembali kita kepada ayat di awal tadi jamaah. Amilatun nasibah. Capek-capek beramal, susah payah. Tapi kan Nabi endingnya masuk surga. Gitu kan. Tapi kenapa Nabi harus sampai sedemikiannya? Apa jawaban Nabi SAW? Afala akuna abdan syakuran. Enggak bolehkah saya menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat betapa syukurnya Nabi jamaah. Yang kita ini banyak kufur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ini tidak banyak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat dikasih Ramadan, nikmat bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya, nikmat bisa berhari raya, kemudian kita tinggalkan sholat malam dari 1 Syawal sampai 17 Syawal ini, kita tinggalkan, atau mungkin puasa-puasa walaupun nggak wajib. Kita tahu Nabi perintahkan puasa 6 hari di bulan ini. Maka tanamkan, semangatkan, jangan jadi hamba-hamba yang kufur kepada Allah. Jangan jadi hamba-hamba illa man tawalla, berpaling. Selesai Ramadan berpaling dia, nggak pernah lagi Al-Qur'annya dibuka, nggak pernah lagi qiyamul lail, minimal witir, minimal 2 rakaat sebelum tidur, tak pernah lagi terkerjakan. Maka ini yang perlu kita perhatikan, dan jangan sampai kita jadi orang-orang yang demikian, yang berpaling kepada Allah dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dampak dari orang seperti ini? Kata Allah dalam ayat yang 24-nya, kata Allah Subhanahu wa taala, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Orang-orang yang kufur kepada Allah, Allah akan azab dia dengan azab yang al-akbar, azab yang sangat besar. Maka dari sini jamaah, para ulama menafsirkan seperti Imam Qurtubi, bahwa azab itu terbagi menjadi 2. Ada azab besar dan azab kecil. Ada azab besar dan ada azab kecil. Dan azab itu, kata para ulama, beda dengan bala atau ujian. Azab itu Allah timpakan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita melihat sesuatu yang buruk kepada orang beriman, itu bisa jadi ujian atau ingin meningkatkan derajat keimanan hamba tersebut. Adapun azab ini bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya azab yang kecil itu kapan adanya? Adanya ketika di dunia. Adanya ketika di dunia. Apakah orang yang kena azab kecil di dunia ini bentuknya dengan disambar petir, ketabrak palanya lepas misalnya gitu? Apakah itu azab di dunia? Enggak. Azab di dunia kata para ulama, dan ini azab kecil, adalah ketika seorang merasakan kesengsaraan hati, dia tak bisa kenal kepada sang penciptanya. Makanya kan orang beriman diidentikan dengan ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hamba semakin dekat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, salat kepada Allah, baca Quran, firman-firman Allah, hatinya semakin tenang, hatinya penuh dengan kenikmatan. Beda sama orang yang kufur kepada Allah, hatinya penuh dengan kesengsaraan. Zohirnya saja kayak orang yang nikmat, tapi pada hakikatnya hatinya diazab oleh Allah. Makanya betapa banyak kita ngelihat orang kaya, orang yang royal, tapi hatinya dipenuhi dengan kesengsaraan. Ya, ratu-ratu, raja-raja, negeri-negeri yang pernah menjajah negeri-negeri lain jamaah, terutama dari bangsa Eropa, Belanda, Inggris, Spanyol, Perancis. Itu kan mereka punya raja-raja. Kalau orang yang tahu seluk-beluk mereka itu, apakah mereka orang yang paling bahagia? Zohirnya iya, disambut, dihormati segala macam. Ketika mereka menjadikan perbudakan orang-orang Afrika, dipaksa, disiksa, diperbudak, disitulah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kesengsaraan hati dalam diri mereka tersebut, walaupun mereka raja dan ratu. Walaupun mereka raja dan ratu. Beda dengan Nabi Muhammad SAW ketika memuliakan seorang mantan budak yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, yang menjadi muazin beliau, yang beliau dengar terompah hentakan langkah kaki Bilal di surga Allah Subhanahu wa taala, ahli surga,
dimuliakan sama Nabi, dihormatin sama Nabi. Ya, lihat mana hati yang penuh dengan ketenangan dan kenyamanan, itu hatinya Nabi Muhammad SAW dan hatinya para raja-raja dan ratu-ratu Eropa ketika memperbudak orang-orang kulit hitam. Lihat, mana orang yang bahagia. Mereka penuh dengan kesengsaraan, mereka dipenuhi dengan ketakutan. Itu azab kecil dari Allah ketika di dunia, azab kecil dari Allah. Dan puncaknya kalau kita tahu sejarah jamaah, negara-negara kolonialisme mereka ini satu demi satu copot merdeka sendiri, nggak mampu mereka taklukkan juga, sengsara mereka secara zahir dan batin, dan itu azab kecil dari Allah untuk mereka tersebut, orang-orang yang kufur kepada Allah. Dan sebagian ulama menafsirkan azab yang kecil itu akan dirasakan nanti di alam barzakh yang kita kenal dengan namanya apa? Azab kubur. Ya, itu termasuk kategori azab kecil. Tapi sekecil-kecilnya azab kubur itu jamaah, dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan bahwa tidak satupun dari kita itu kecuali merasakan dari sempitnya dan dihimpitnya kuburan kita. Baru setelah, kalau orang ini mendapatkan nikmat kubur, Allah lapangkan, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan surga. Dan sebaliknya orang yang mendapatkan azab kubur dihimpitkan terus sampai ditegakkannya hari kiamat. Azab kecil aja kayak gitu. Ya. Bagaimana lagi azab besar Allah? Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Azab yang sangat besar kelak di hari kiamat dan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Allah tutup ayat ini di ayat ke-25 dan ayat yang ke-26 dengan firman-Nya untuk kita muhasabah, untuk kita introspeksi diri kita. Apa kata Allah? Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka semua, kita semua ini akan kembali kepada Allah. Allah udah kasih peringatan, kalian pilih ahli neraka atau ahli surga. Kalian harus ingat bumi, gunung, langit, onta, itu ciptaan-ciptaan Allah. Renungkan itu semua. Dan kalian juga dikasih peringatan. Makanya kata Allah, inna ilaina iyabahum. Sungguhnya kepada kamilah kalian mereka akan kembali. Tsumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kepada kamilah yang akan membuat perhitungan atas mereka tersebut yang tak mau mendengarkan peringatan-peringatan tadi. Allah yang akan menghisab mereka, Allah yang akan memberikan balasan kepada mereka. Sebagaimana jika amalan mereka baik, maka balasannya juga baik. Dan jika amalan mereka buruk, maka balasan bagi mereka juga berupa keburukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah memiliki asmaul husna. Di antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Allah yang maha mensyukuri amal-amal perbuatan hambanya. Tidakkah kita terketuk untuk berpuasa ketika Nabi SAW sampaikan tidaklah seorang hamba itu berpuasa di jalan Allah satu hari kecuali Allah jauhkan wajahnya dari api neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Itu jauh sekali jamaah. Terus kenapa kita setelah Ramadan ini tidak memohon kepada Allah agar Allah terima puasa kita 29 hari kemarin, atau genapkanlah kata 30 hari kemarin? Kenapa tak berharap dan meminta kepada Allah? Sedangkan para sahabat Nabi SAW terdahulu ketika ba'da Ramadan selama 6 bulan lamanya mereka itu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Apa doa sahabat Nabi ketika setelah Ramadan berlalu sampai 6 bulan berikutnya? Dari bulan Syawal, dari bulan Zulqa'dah, dari bulan Zulhijjah, dari bulan Muharramnya, bulan Safarnya, dan bulan Rabiul Awalnya. Apa doa para sahabat? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terima amal-amal kami Allah. Bayangkan jemaah, ahli surga berdoa 6 bulan lamanya agar satu bulan ibadah Ramadan itu diterima oleh Allah. Karena bayangkan dampaknya, satu hari puasa itu 70 tahun perjalanan. Dijauhkan wajah kita dari api neraka Allah. Ya. Dari hisab yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya Nabi, doanya para sahabat dan para orang saleh, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami.
Kalau kami harus diperhitungkan dari harta-harta kami, amal perbuatan kami, hitunglah dengan mudah ya Allah. Karena kita tahu jamaah, kalau udah diperhitungkan dengan susah, itu susah. Ya. Kita kalau udah hitung-hitungan sama orang yang ribet, orang yang susah, ya kan urusannya juga susah. Kita semua berharap agar kalau diperhitungkan, diperhitungkanlah dengan mudah. Makanya di antara alamat tanda jualan yang berkah itu adalah jualan yang saling memudahkan. Kata Nabi SAW. Antara penjual dan pembeli. Penjual nggak maksa-maksa nawar, gitu ya. Pembeli juga nggak bersumpah-sumpah dengan sumpah yang palsu. Ini jualan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena nggak kita pungkiri, kita tahu bahwa banyak orang kalau udah jualan ataupun pembeli, perhitungannya minta ampun. Nah, mohon maaf, biasanya ibu-ibu tuh gitu loh. Orang adalah pedagang kecil-kecilan, UMKM, ditawarnya sampai harga modal gitu loh. Iya. Emang nggak tahu tuh Mas ya. Dia nggak tahu tuh jualan tahu itu modalnya sekian, iya, ruginya sekian gitu loh. Belum adatnya kata Mas Yanto, belum ininya, ya Allah. Rasa nggak ada untung-untungnya jadinya gitu kan. Hisabnya itu perhitungannya tuh detail sekali, ribet sekali. Kayak gitu kata Mas Yanto, saya tutup aja Ustaz, jadi pengusaha tahu kalau kayak gini. Kalau perhitungannya pembeli ini pada perhitungan banget gitu kan. Nggak mikir untung sebagai produsen dan seterusnya. Nah makanya kita kalau di dunia diperhitungkan saja sama orang lain itu secara mendetail, secara susah, nggak senang. Apalagi kepada Allah. Makanya doa para salaf terdahulu adalah Allahumma hasibna hisaba yasir. Ya Allah, hisablah saya. Kalaupun itu masuk dalam penghisapan oleh Allah, dihisab dengan mudah oleh Allah. Dihisab dengan mudah oleh Allah. Karena jamaah, ada di antara hamba-hamba Allah kelak pada hari kiamat, mereka itu tidak melalui proses hisab. Jadi dia itu nggak dihisab oleh Allah, nggak dibongkar oleh Allah, tapi langsung dengan mudahnya menyeberang sirat dan masuk ke dalam surga Allah. Itu adalah golongan yang disebutkan dalam hadis Nabi, 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apa 3 kriteria mereka? Ada yang tahu? Mereka yang tidak bertotoyur, tidak menganggap sial dengan sesuatu apapun, baik tanggal, bulan, binatang, dan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian yang kedua, tidak minta untuk diruqyah. Ya. Hukum diminta ruqyah apa? Apa hukum minta ruqyah? Ustaz, tolong ruqyah saya. Hukumnya apa? Makruh, sunnah, wajib, mubah hukumnya. Sebagian ulama menganggapnya makruh, tapi makruhnya bukan makruh yang tingkatan berat. Karena kan sebagian ulama juga mengkategorikan makruh itu ada makruh yang besar, artinya sangat sangat tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Sebagaimana ketika sebagian ulama menghukumi rokok, yang sebagian memutlakkan haram, sebagian makruh, tapi makruhnya tingkat berat, artinya lebih mendekati haram. Ada makruh yang tingkatannya rendah, walaupun ini nggak masuk dalam pengkategorian sebagian masalah-masalah di kehidupan kita. Nah itu ruqyah, orang yang tidak meminta di ruqyah. Kemudian yang ketiga, tidak berobat dengan pengobatan kay. Kay itu di bangsa Arab berobat dengan disulut dengan besi panas agar penyakitnya sembuh. Biasanya sebagian orang untuk ngecap memberikan tanda kepada hewan gitu ya. Ya, misalnya nama kita Muhammad pakai M gitu ya. Jadi ada besi M dipanasin, tempel ke ke binatang ternak itu untuk binatang. Tapi itu jadi pengobatan juga di bangsa Arab terdahulu. Ya, ada sakit tertentu itu tempel aja itu. Ada tumor, tempel langsung begitu. Mati emang tumornya. Tapi sakit juga gitu loh. Tapi Nabi larang, karena pengobatan ini menimbulkan bekas yang nggak baik. Makanya Nabi masuk pengkategorian sebagian ulama mengharamkan dan memakruhkan berat dalam masalah ini. Makanya nggak disarankan dari menganggap sial, dari minta diruqyah, dan dari pengobatan kayak tadi. Emang jadi nggak boleh ruqyah? Ruqyah boleh, tapi yang disarankan adalah ruqyah mandiri. Artinya kita membaca ayat Al-Quran itu sendiri, ya dengan niatan agar dijauhkan Allah dari gangguan-gangguan jin, sihir, dan itu lebih afdol untuk kita lakukan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ini akhir dari tafsir surah Al-Ghasyiyah
yang bisa kita bahas, yang kita sampaikan tentunya secara singkat, tidak secara mendetail semuanya. Karena kalau mendetail satu ayat kita bisa satu pertemuan. Nah, itu panjang juga memang kalau dibahas. Karena kita pertemuan mungkin sebulanan sekali, maka kita usahakan untuk mungkin satu surah itu bisa selesai dalam satu pertemuan. Kalaupun nanti beranjak kepada surah yang lebih panjang, mungkin kita pecah menjadi mungkin 2 ataupun 3, maksimal 3 pertemuan lah untuk selesai dari pembahasan tafsir surah tersebut. Kalau Al-Baqarah nggak mungkin 3 pertemuan, itu banyak tuh bagian-bagiannya. Ya, tapi kalau masih sampai nanti misalnya An-Naba, An-Nazi'at, itu paling 2 pertemuan kita bisa bagi lah ya, jadi sebuah pembahasan. Itu saya rasa mungkin sekiranya ada pertanyaan atau tanya jawab atau diskusi dari jamaah sekalian, saya persilakan kepada jamaah jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang jelas, atau ada unek-unek ya, atau apa lagi, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, saya belum ngucapin nih, taqabbalallahu minna wa minkum ya, semoga Allah terima amal kita, amal jamaah sekalian dari Ramadan, karena masih Syawal kata orangnya, masih lebaran kita sampai selesai Syawal baru selesai lebarannya. Masuk bulan Zulqa'dah itu udah bulan haram lagi. Kita pernah bahas bulan haram, yang bulan Rajab nanti saya sini deh, ya kan, bulan Rajab. Sya'ban kemarin nggak sempat di sini waktu itu, ya. Jadi Rajab haram, nah ini Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan haji. Ada yang naik haji nggak ada? Nggak ada kebagi pas sebelum jadwalnya gitu. Ya, semoga Allah mudahkan. Ya silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau diskusikan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah disebutkan tadi, ada pemahaman yang akan kami tanyakan berkenan kita ini sebagai suami dalam kehidupan rumah tangga. Banyak problem yang kita hadapi, utamanya dalam menasihati atau mengajak istri kita dalam ketaatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita cuma memberi peringatan atau sekedar sebagai contoh atau teladan bagi keluarga kita. Apabila kita telah melaksanakan ketaatan kepada Allah dan semua telah kita lakukan mulai dari sunnah Rasul seperti yang telah disampaikan, tapi istri kita ini tidak, istilahnya dia tidak menaati apa yang telah kita sampaikan. Biar bagaimanapun bahwa tidak hanya itu kami Allah, kita sudah menyampaikan segala hal berkenaan dengan apa yang kita, kemampuan kita dalam beribadah seperti contoh seperti yang lain. Contoh sudah kita sampaikan, tidak bergerakkan dalam kehidupan orang. Tapi si istri ini tidak taat. Pernah saya mendengar juga bahwa kita ini satu keluarga akan dimasukkan ke dalam neraka apabila kita ini sebagai suami kan kita akan menjawab apa dosa istri anak kita semua. Tapi kalau kita sudah menjadi contoh tidak memberikan, apakah kita akan terlepas diri dari hal itu? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.